Halo Bedikers, masih ingat sosok ini? Dia adalah salah satu perwira tinggi TNI yang cukup terkenal di masanya. Mulyono sang jenderal yang tak diragukan lagi sepak terjangnya di TNI Angkatan Darat. Tertarik menyaksikan kisah perjalanannya? Mari kita bongkar. Jenderal TNI Mulyono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD. Ia adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1983. Pria yang lahir di Boyolali 12 Januari 1961 ini merupakan anak dari pasangan Suyatno Yatnowiyoto dan Perdina. Aktif sebagai perwira TNI, membuat momen kebersamaan Mulyono bersama istri dan anak-anaknya cukup jarang mendapat sorotan. Namun ternyata Mulyono memiliki 3 orang anak, bernama Tiara Pramudiawati Permatahari, Arni Patria Wirawan, dan Rahmania Zahra Pradipta. Usai lulus dari Akabri, Mulyono mulai berdinas di Yonif 712 Wiratama, Korem 131 Santiago, Kodam 7 Wirabuana sebagai komandan peleton. Setelah pangkatnya naik menjadi kapten, yang ditugaskan menjadi komandan kompi dan dilanjutkan dengan perwira seksi operasi di Batalion Infanteri yang sama. Kemudian Mulyono mengikuti pendidikan lanjutan kedua Pusat Kesenjataan Infanteri Komando Pendidikan Latihan Kodiklat TNI AD di Bandung. Lalu pada tahun 1995 setelah menyelesaikan pendidikan lanjutan perwira 2, dia menjabat sebagai Kepala Seksi Operasi Pengajaran Pusat Pendidikan Infanteri Bandung dengan pangkat Mayor Infanteri. 2 tahun berselang, Mulyono mendapatkan kepercayaan menjabat Komandan Yonif 143 Triwira Eka Jaya di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Berlanjut di tahun 1999, Mulyono yang berpangkat Letnan Kolonel berpindah tugas ke Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat sebagai dosen golongan 5 di sana selama 1 tahun. Setelah itu ditugaskan menjadi Komandan Kodim 0901 Samarinda. Kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Staf Korem 121 Alambana Wanawai. Kini lengkap sudah bentuk pengabdian Mulyono, seorang prajurit yang pernah merasakan tugas di satuan tempur, lembaga pendidikan hingga satuan teritorial. Mulyono merupakan satu dari sekian banyak perwira infanteri yang memiliki jiwa kesatria, naluri kepemimpinan, dan ilmu strategi yang mumpuni. Ketiga hal ini membawa Mulyono menapaki jenjang karir yang semakin gemilang. Pada tahun 2006, ia ditugaskan sebagai asisten operasi Kaskostrat. 3 tahun setelahnya, Mulyono yang berpangkat kolonel bertugas sebagai komandan Resimen Taruna Akademi Militer Magelang. Hanya berselang beberapa bulan, ia berpindah tugas menjadi komandan resor militer di Korem 032 Wirabraja. Lalu pada tahun 2011, Mulyono bertugas sebagai wakil komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD. Perjalanan karir militer Mulyono berlanjut seiring dengan kenaikan pangkat dirinya. Usai mendapat pangkat Brigadir Jenderal, Mulyono menjabat sebagai Direktur Latihan di Kodiklat TNI AD. Setelah beberapa bulan menjabat sebagai Dirlat, ia bergeser menjadi Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD. Pengabdian panjang Mulyono yang menginjak usia 20 tahun membuat ia mendapat kepercayaan untuk mengemban pangkat Mayor Jenderal. Bersamaan dengan ini, ia ditugaskan sebagai Wakil Komandan Kodiklat TNI AD. Lalu, di tahun 2013, ia menjalankan tugas sebagai Asisten Operasi Kasat. Sementara di tahun 2014, dirinya dipercaya untuk memimpin Komando Daerah Militer Jayakarta atau Kodam Jaya, Komando Kewilayahan Pertahanan Strategis yang wilayahnya meliputi Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Loyalitas, kredibilitas, serta totalitas yang selalu diberikan Mulyono dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya membuat pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal di tahun 2014. Ia pun dipercaya mengemban tugas sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Kurang dari 1 tahun, pangkat Mulyono kembali naik. Ia lantas menjadi seorang jenderal dengan 4 bintang di pundak. Lalu pada 15 Juli 2015, Mulyono ditugaskan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-31 menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Gatot mengungkapkan beberapa alasan yang membuat Jenderal Mulyono diangkat dan menggantikan dirinya.
Mulyono dipilih berdasarkan rekomendasi dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi yang kemudian dirapatkan oleh para kepala staf dan ketiga matra TNI. Dalam rapat ini, ketiga kepala staf memilih perwira tinggi Angkatan Darat berbintang 3 terbaik untuk kemudian diajukan kepada Presiden Joko Widodo. Selain karena memang dipilih oleh Presiden, posisi Mulyono yang sebelumnya duduk sebagai Pangkostrat juga menjadi salah satu alasan penting. Kualitas kepemimpinan Jenderal Mulyono terlihat selama dirinya menjabat sebagai KSAD sepanjang tahun 2015 sampai 2018. Selama menjabat, ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan bersahabat dengan para prajuritnya. Tak tanggung-tanggung, dirinya bahkan pernah melepas semua bintang dan pangkatnya demi bisa akrab dengan prajuritnya. Jenderal Mulyono juga dikenal memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Hal ini dibuktikan ketika ia turut membantu keluarga para prajurit yang terkena bencana gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Jenderal Mulyono telah mengabdi pada negeri di dunia militer selama lebih dari 30 tahun. Selama memimpin, banyak kenangan indah dan prestasi mengagumkan yang berhasil ia torehkan. Kecintaannya terhadap TNI pun tak dapat digambarkan. Hal ini terbukti saat momen perhelatan serah terima jabatan di Markas Besar TNI AD pada 29 November 2018 lalu. Pada momen ini, Jenderal Mulyono tak sanggup menahan derai air matanya. Belum selesai menyampaikan isi hatinya, Jenderal Mulyono seketika menangis. Ini pertama kalinya publik dikejutkan dengan tangisan Mulyono yang pecah. Hati Andika Perkasa sontak meletakkan tisu di meja mimbar. Jenderal Mulyono lantas meminta maaf, sembari melanjutkan kalimatnya dan tampak mulai sesegukan. Lalu pada tanggal 12 Januari 2019 lalu, sang jenderal resmi memasuki masa purna tugas dari TNI Angkatan Darat dengan jabatan terakhirnya sebagai Kasat. Sebagai peserta aktif dari Asabri, Jenderal Mulyono berhak merasakan langsung manfaat tabungan asuransi pada pensiun pertamanya. Ini merupakan wujud apresiasi Asabri yang sebesar-besarnya kepada jasa-jasa Mulyono yang telah mengabdi kepada tanah air tercinta selama 35 tahun. Lagi aktif sebagai prajurit TNI, nama Jenderal Mulyono semakin jarang muncul di media. Kendati demikian, dirinya kerap hadir di berbagai acara, seperti pada awal tahun 2022 lalu. Ia tampak hadir dalam acara forum silaturahmi pada Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Forum silaturahmi ini merupakan forum yang penting, makanya mempertemukan kembali para perwira TNI yang sudah pensiun, tapi juga menerima masukan-masukan dari para senior terdahulu terkait berbagai permasalahan. Salah satunya adalah masalah KKB Papua. Nah, itu tadi kisah perjalanan karir salah satu perwira TNI terbaik Indonesia. Selain Jenderal Mulyono, menurut kamu, ada siapa lagi yang kisahnya menarik untuk dibahas?